Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum, teman-teman. Selamat malam. Gimana kabarnya? Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya teman-teman? Di Bogor sedang hujan deras hari ini, dan Coach Indra juga sedang melakukan pelatihan ya digital marketing. Dan malam hari ini salam kenal semuanya teman-teman. Saya Ananta, saya juga salah satu foundernya SKI, dan malam hari ini kita mau sedikit berbeda topiknya ya. Kita mau belajar bareng-bareng tentang pencatatan ya, pembukuan. Ini sangat penting. Nanti kita juga akan review sedikit beberapa hal yang kita telah pelajari ya. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain ya, kita review sedikit materi yang Recording in progress. Indra pernah ajarkan ya. Saya izin share ya. Sini PowerPoint saya jelas ya. Jadi hari ini kita belajar tentang solusi total menyusun pembukuan bisnis UMKM ya. SKI ini tiap minggunya selalu belajar ya bareng bisnis bareng SKI ya. Teman-teman ini, keberhasilan kita di teman-teman SKI ini tergantung juga dari kehadiran teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang setia ya, yang sudah hadir, dan kami juga minta tolong juga buat teman-teman untuk share ya, yang sudah gabung di WhatsApp group, kita kasih link untuk share ke teman-teman yang belum mengetahui bahwa ada kelas belajar bareng di malam hari ini, setiap malam minggu. Jadi ini juga menjadi semangat kita, tim SKI, untuk terus ya, kalau grafiknya pesertanya makin sedikit, nah kita juga berpikir apa kita udahin aja ya pelajarannya, kan gitu. Tapi sama-sama kita semangati bahwa jangan sampai ya. Makanya ini juga kita tim SKI minta tolong buat teman-teman juga untuk ajak dong teman-teman yang lain untuk gabung belajar bareng, dan ini semuanya gratis ya. Dan kita bisa datangkan juga teman-teman ya, praktisi-praktisi yang luar biasa ya, untuk men-sharingkan ilmunya gitu ya. Baik, oke, ini saya ya, dan malam hari ini kita akan menyusun pembukuan bisnis. Ini topiknya agak berbeda ya, yang pasti tetap digital marketing, hanya dengan sistem manual teman-teman melakukan pencatatan pembukuan, tapi kita sekarang ini menggunakan tercomputerize ya, menggunakan fasilitas digital. Nah, kita ini perkenalkan dulu, nama saya Ananta Zakaria. Saya juga dosen keuangan, tadi untuk di flyer sudah diinfokan. Saya juga salah satu founder dari SKI. Ya, SKI ini mengadakan belajar bisnis banner digital marketing sama-sama di malam hari ini. Saya juga banyak membimbing ya teman-teman entrepreneur yang jadi berwirausaha. Saya juga menjadi pembicara ya di beberapa event di pemerintahan, dan juga saya mempunyai hobi ya. Bisnis saya itu semuanya berawal dari hobi. Ini dari majalah Trubus ya, dari 2013 saya hobi memelihara merpati hias, dan secara nggak langsung hobi saya memelihara ikan lele itu jadi bisnis saya ya. Ini contoh burung merpati hias. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Sambil nunggu yang lain, boleh dong kenalan bisnis hobi teman-teman yang jadi bisnisnya sekarang ya. Boleh dong teman-teman isi di kolom chat yang hobinya itu sekarang jadi bisnisnya secara nggak sadar. Kalau saya kan tadi hobinya merpati hias, burung, ternyata hobi ini menghasilkan dan menjadi bisnis. Dan di masa pandemik ini 2 tahun terakhir, harga burung merpati hias ini mencapai rekor tertinggi ya. Belum ngalahin Bang Junet ya. Merpati tinggiannya nilainya jadi miliarder, 1,5 M harga tertinggi. Kalau di merpati hias belum, masih ratusan juta ya. Itulah di masa pandemik hobinya
burung bisa penghasilannya wow juga ya, 1,5 M. Waduh, dibeli burungnya sama orang Jakarta ya. Ada beritanya. Boleh dong teman-teman yang hobinya itu jadi bisnisnya sekarang. Saya Pak, saya hobinya makan sekarang jadi bisnis kuliner. Boleh teman-teman isi di kolom chat sambil tunggu teman-temannya yang masih OTW. Silakan. Baik, Pak Freddy, terima kasih ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh diisi di kolom chat teman-teman yang hobinya itu jadi bisnisnya sekarang. Kayak saya ya, hobinya burung, sampai sekarang bisa jadi bisnis yang menguntungkan. Apalagi di masa pandemi mungkin banyak yang di rumah, ya, WFA, akhirnya punya peliharaan, ya, miara dan lain-lain. Oke, boleh dong teman-teman diisi di kolom chatnya yang bisnisnya itu berawal dari hobi. Dengan berjalannya waktu, akhirnya jadi bisnis utama. Boleh di chat, teman-teman? Dari Vini Bogor ya, berawal dari hobi merajut. Ya, jadi bisnis merajut. Luar biasa. Ada lagi, teman-teman? Ini juga salah satu jadi ide bisnis ya, yang teman-teman belum punya ide bisnis, berawal dari hobi. Kenapa hobi? Hobi itu dilakukannya menyenangkan, ya, nggak ada paksaan. Ya, itu dilakukan kepada ya karena hobi, ya, apalagi bisa menghasilkan. Ada lagi selain Mbak Vini nih, yang bisnisnya berawal dari hobi, ya, berawal dari mata turun ke hati. Yang berawal dari hobi jadi bisnisnya siapa lagi? Boleh tolong diisi di kolom chat. Ada. Ada. Belum ada lagi nih yang kolom chat. Jangan-jangan nggak ada yang hobi nih jadi bisnis. Yang bisnisnya hobi, berawal dari hobi jadi bisnis sampingan bisa, jadi bisnis utama juga bisa. Ya, ini contohnya Mbak Vini, ini hobinya merajut. Jadi hobi dikembangkan bisa jadi bisnis ya. Ada. Boleh tolong di kolom chat ya, teman-teman. Wah, jangan-jangan profesional semua nih ya, atau jangan-jangan bisnisnya ada yang kecebur gitu ya. Ada? Oh, nggak ada ya? Belum ada lagi ya? Baik, nanti sambil jalan ya di kolom chat. Teman hobi hunting barang, free love. Oh ya, luar biasa. Tadinya suka hobi belanja-belanja, barangnya sekarang malah bisa jadi toko online, bisa dijual lagi gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nasya. Bisnis free love pakaian. Ya, luar biasa. Ada lagi? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Atau mungkin teman-teman sambil isi di kolom chat, sambil kenalan, sekarang lagi menjalankan bisnis apa. Ya, boleh diisi di chat sambil kenalan. Silakan jual donat dan roti, Michael ya. Ya, yang tadi kalau saya burung itu hobi jadi bisnis ya. Kalau teman-teman punya hobi juga yang hobi yang menjadi bisnis boleh ya ditambahkan tadi hobi pandang ya, hobi berkebun sekarang jual bibit tanaman, luar biasa hobinya ya, atau sedang menjalankan apa nih, berawal dari hobi budidaya ikan air tawar sekarang jadi bisnis sertifikasi olahan makanan bahan baku air tawar ya, luar biasa. Ada hobinya makan ya, hobinya makan jadi bikin restoran, hobinya ngopi jadi bikin toko kopi ya. Ada juga hobinya tidur, itu juga bisa jadi ide bisnis ya, karena kenapa, banyak orang-orang yang punya penyakit insomnia, susah tidur. Nah, kita punya formulanya karena hobi tidur, gampang tidurnya, kita bisa racik formulanya, kita bisa ngadain terapi
ya, buat orang-orang susah tidur, akhirnya menghasilkan juga. Berarti luar biasa ya, dari hobi ini menjadi suatu ide bisnis. Terima kasih yang udah jawab. Kita lanjut lagi ya. Oke, beberapa bulan ini kita sudah belajar dengan Coach Indra ya, mengenai digital marketing. Di sini ada terakhir itu tentang super team ya, ada WhatsApp, di mana mengolah WhatsApp, ada marketplace ya, Shopee dan lain-lain, kita sampai terakhir TikTok ya, itu kita sudah jalanin, tinggal kita terapkan ya. Oke, menurut saya ini ada 4 pilar bisnis UMKM yang berjalan ya, sambil kita review. Itu pertama adalah menguasai pemasaran, yaitu digital marketing. Saatnya sekarang itu melalui digital marketing. Teman-teman beberapa minggu ini, beberapa bulan lalu sudah mempelajarinya ya. Terus juga yang terakhir, teman-teman harus punya super team ya, jangan lagi menjadi Superman ya sendirian, tapi harus punya super team yang bisa mengakses dan melayani konsumen dengan baik. Ya, yang ketiga adalah memiliki produk yang berkualitas. Ya, kuncinya kalau digital marketing ya cari produk, ya bisa dilakukan riset kemarin melalui Google Trend, ya produk yang berkualitas, produk yang unik, ya dan bisa banjir order. Ya itu ya. Terus juga yang keempat ini nggak kalah penting yang saya mau sharingkan adalah bisa mengolah keuangan. Ya, nah kalau menguasai pemasaran ini sebenarnya ilmunya sudah lama ya, misalkan bisa pindahkan barangnya ya, itu jadi distribusi dulu ya, atau reseller dulu karena kita belum punya produk ya. Contohnya ya ini jual foto aja ya, durian murah di Medan ya, durian ucok ya terkenal tuh dipindahkan ke Jakarta ya, karena harganya mahal di Jakarta ya, bisa jual online fotonya ya, yang dilakukan itu ya duren ya, modal foto, modal PO itu bisa kita kirim. Terus juga bisa juga tambahkan nilainya ya. Contohnya yang sekarang ini jual sereh per kilo murah kan, jual sereh ini lemongrass yang terkenal ya. Bisa kita bikin menjadi minyak sirih sereh ya, harganya menjadi tinggi, bikin jadi sabun ya, sabun kecantikan. Harganya juga semakin tinggi ya, karena cukup pakai sedikit minyak sereh bisa jual dengan harga yang tinggi. Contohnya ya lemongrass ya, itu bisa dikembangkan nilainya. Cari produk yang unik. Produk-produk kita juga bisa kita kembangkan dan otomatis kita menguasai pemasaran secara digital marketing dengan mengikuti belajar bersama SKI setiap minggunya. Ya, terus juga selanjutnya adalah punya super team ya. Minggu lalu Coach Indra udah sampaikan dalam beberapa poin ya, dengan lakukan dengan senang dengan rela hati, itu punya super team yang melakukan digital marketing. Terus juga oke, saya lanjut, ini masih belum kebuka ya, sebentar. Oke, yang selanjutnya adalah memiliki produk yang berkualitas ya. Kalau belum punya tadi bisa di marketing saja. Kalau udah selanjutnya punya produk-produk yang berkualitas. Contohnya ya ini ya, Aqua, kalau cari di toko ya pasti belinya Aqua walaupun mereknya yang lain ya. Terus Baygon ya. Kalau serangga, nyamuk itu Baygon, Blue Band juga ya. Itu berkembang sangat baik ya. Kalau ini iklannya ya, cerita iklan ya. Kalau Baygon dulu kan untuk nyamuk aja ya. Tapi sekarang diperluas untuk kecoa, untuk serangga, untuk rayap bisa semua. Otomatis kan nyemprotnya banyak ya, cepat habis. Nah, terus juga Blue Band ya, kalau dengar iklannya dulu dipakai untuk hanya untuk roti ya, mengoles roti. Sedangkan orang-orang Indonesia jarang makan roti, kayaknya nggak terlalu. Tapi sekarang iklannya setiap makanan campur aja Blue Band ya. Mau nasi putih panas, campur Blue Band ya. Mau bikin kue, Blue Band. Mau bikin telur, Blue Band ya. Diperluas pasarnya, otomatis kan cepat habis Blue Band-nya. Akhirnya sekarang mempunyai top brand, memimpin pasar dan lain-lain ya. Oke, yang keempat adalah bisa mengolah keuangan. Ya di sini kita sama-sama belajar pentingnya mengolah keuangan ya. Sudah siap? Siap teman-teman? Yang siap boleh
kasih jempolnya di kolom chat ya, atau siapa kita belajar sama-sama, belajar pembukuan secara sederhana. Jempolnya oke, makin mantap. Oke, siap Pak ya. Baik, siap. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah memiliki produk ya, terus kita punya mengapa ya harus mengelola keuangan. Ada beberapa alasan. Ya, ini sangat penting buat teman-teman yang punya bisnis yang lagi berkembang ya. Kenapa kita harus menyusun pembukuan ya? Ini kalau Coach Indra bilang why, kenapa ya? Kita belajar pembukuan ya. Pertama adalah untuk mengambil keputusan bisnis ya berdasarkan data keuangan ya. Kapan kita harus menyerang ya karena cash kita cukup baik ya. Gimana kita melakukan investasi atau saatnya bertahan, saatnya menyetok barang, ini berdasarkan data keuangan. Jangan sampai tokonya yang teman-teman bangun, oh rame ya, tiap minggu rame, tiap hari rame ya. Tapi pas mau beli barang lagi, duitnya kemana ya? Kok kurang duitnya? Atau mau bayar tagihan-tagihan supplier, loh mana duitnya ya? Kemana ya? Perasaan tiap hari laku, rame tokonya. Nah, ini semua harus dicatat, ya, harus disusun pembukuannya. Itu memang sangat penting agar tadi ya nggak kejadian tokonya rame, tapi ketika mau beli barang lagi, mana duitnya ya? Atau mau bayar tagihan-tagihan nggak ada duitnya, gitu ya? Karena tadi salah, nggak berdasarkan salah, stoknya terlalu banyak, yang nggak bisa cash flow kita terganggu. Gitu ya. Terus kedua adalah merencanakan dan mengendalikan bisnis. Untuk merencanakan kita programnya ada apa nih? Atau kita mau mengajukan proposal, pendanaan dan lain-lain, itu bisa kita rencanakan ya. Oh, pengembangan dalam 2 tahun, 3 tahun itu berdasarkan angka dan kita terukur ya. Kalau punya visi misi ya, visinya menjadi supplier terbesar di 2023. Nah, itu kita bisa rancang ya. Butuh modal berapa ya, omsetnya harus berapa, dan lain-lain. Yang ketiga, ini juga paling penting ya, teman-teman digital, milenial, itu adalah untuk mengakses permodalan ya, dari perbankan, investor, hibah, ya, ada dana hibah, ada CSR dari perusahaan, atau yang sekarang ini yang berbasis aplikasi ada crowdfunding. Ya, crowdfunding itu apa? Pendanaan beramai-ramai atau patungan. Ya, crowdfunding memungkinkan puluhan bahkan ratusan orang patungan mewujudkan suatu proyek komersial maupun penggalangan dana untuk kepentingan usaha. Ya, ini yang sudah lulus OJK ada Santara Bisnet ya, yang punya Pak Menteri ya, Pak Sandiaga Uno, itu aplikasinya bisa dipakai, kita bisa ajukan ya, ngajuinnya juga nggak bisa berdasarkan keramaian toko, tapi semuanya berdasarkan pembukuan yang bisa kita lihat ya, kita bisa ajukan proposalnya berdasarkan data, menguntungkan atau enggak perusahaan ini, menguntungkan atau enggak usaha ini ya, kedepannya gimana ya, layak enggak perusahaan ini, atau kita evaluasi ya dalam setahun karena data keuangannya sudah ada, kita evaluasi tahun kedua, tahun ketiga, atau menjadi data yang kalau kita sebut seasonality, jadi pola berulang. Misalkan dalam 1 tahun bulan-bulan apa sih yang rame ya, oh ternyata yang rame ini di bulan Februari Maret. Nah, kan berarti berdasarkan itu tahun depannya biasanya berulang di Februari Maret, tinggal berubah-berubah tanggal. Nah, berarti di Januari, Februari mungkin saatnya sepi, kita bisa promo ya, atau pas Februari Maret ini rame, kita bisa stok barangnya. Itu semuanya berdasarkan data keuangan ya, nggak bisa ngira-ngira ya, jumlahnya berapa, kita akan mau stok berapa. Makanya sangat penting untuk menyusun pembukuan ini ya. Oke, saya jelaskan sedikit mungkin kalau yang lulusan akuntansi atau pernah belajar akuntansi, bahasa-bahasa akuntansi itu sering dengar lah. Tapi kalau yang awam sama sekali, ini saya jelaskan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!